FPI sudah dihancurkan. Kapan PA212 menyusul? Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Terus akhirnya sing ora waras mongso paling waras. Buantere suarane ndak karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Dan di Indonesia, saudara-saudara, ada pusat sinema, multi cineplex. Di sana adalah orang-orang India nyari makan, saudara-saudara. Kalau kita diterima, kita ganggu mereka, saudara-saudara. Multi cineplex kita ganggu, saudara-saudara. Awas, hati-hati, India, banyak orang India di sini yang cari makan, numpang hidup di Indonesia. Maka kami tidak akan segan-segan untuk menyiapkan mereka dari bumi Indonesia. Kita akan habisi mereka, saudara-saudara. Kula zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Tapi gak ana sing bantah, misah tok. Niku persis kayak zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi ini kok dipisahi tok ora dibantah. Mergo ora iso bantah Kanjeng. Kojahe Kanjeng Nabi gak iso dibantah. Karena gak iso bantah, miso. Niku kelakuane jahiliyah ngoten niku. Anggere ana wong kok dijak bantahan ora iso bantah, miso jahiliyah. Lho aku bantah, bantahan. Aku muni Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Lho mulutan ae mbok bid'ahno kok. Manakiban mbok bid'ahno. Kol mbok bid'ahno, padahal iku dudu ibadah mahdoh mbok bid'ahno. Iki Jumatan. Terus masang gambar iki zaman Jumatan, perang zamane Utsmaniyah. Nalika perang do sembayang ning dalan. Iki tambah pamer goblok. Lho perang kok Jumatan ya? Angsi tuwas mau tembak kowe. Dar. Ora ngaji mesti ora ngaji. Nek ngaji perang iku ana sembayange dhewe. Jenenge sholatul khauf. Gak paham sholatul khauf iku wong iki. Wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter supaya ora takabur. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim selalu ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Saat ini NKRI telah mencatat sejarah bagi anak cucu kita. Ormas terlarang FPI sudah dihancurkan negara. Kita semua patut bersyukur kehadirat Allah. Sudah 3 kali organisasi terlarang berbasis Islam garis keras yang dihancurkan pemerintah karena berani-beraninya menolak 4 pilar kebangsaan. Ketiga organisasi tersebut yaitu DITII, HTI, dan FPI. Kalau dulu DITII melakukan pemberontakan dengan angkat senjata melawan pemerintah yang sah dan konstitusional sehingga dibasmi tanpa ampun, maka di era new normal milenial ini HTI dan FPI dihancurkan dengan gerakan senyap
sekalipun prosesnya panjang. Setelah ormas terlarang FPI dihancurkan, pertanyaan saya dan tentu juga pertanyaan mayoritas besar rakyat di negeri ini yang masih waras, kapan PA212 itu menyusul? PA212 adalah cabang FPI yang dibentuk dengan spirit yang sama dengan perjuangan FPI. Hingga kini mereka masih berkeliaran bebas dan akan terus melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Apapun intrik mereka selama ini, Persatuan Alumni 212 atau PA212 ini adalah organisasi kepanjangannya sayap kanan FPI. Tidak ada bedanya dengan HTI maupun FPI 11-12. Bahkan bisa dibilang PA212 justru lebih berbahaya dari FPI. Fakta mencatat mayoritas rakyat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote sudah sangat geram dengan ulah ormas bau onta itu dengan berbagai aksi intimidasi yang mereka lakukan secara terselubung terhadap pemerintah. Jangan sampai ormas PA212 ini menjadi besar seperti HTI dan FPI, lalu menjadi duri dalam daging dan batu sandungan bagi pemerintah yang akan kesulitan dengan proses yang panjang lagi untuk membubarkan mereka. Ormas yang tidak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini kerap menimbulkan kegaduhan dan intimidasi, serta melakukan perlawanan secara frontal terhadap pemerintah dengan topeng agama. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang memicu ketertiban dan benturan yang berakhir ricuh. Siapapun pasti akan sepakat kecuali Kadrun Dongo bahwa ormas PA212 adalah ormas yang sudah saatnya dihancurkan seperti halnya FPI. Ormas-ormas Islam garis keras seperti PA212 ini hanyalah topeng kemunafikan belaka untuk mengerongrong kewibawaan pemerintah secara terhubung demi tercapainya cita-cita mereka meneruskan perjuangan almarhum FPI untuk menjadikan NKRI sebagai negara khilafah. Meskipun pada dasarnya kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi negara sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Namun itu tidak berlaku terhadap ormas yang berbahaya bagi 4 pilar kebangsaan yang diusung oleh negara ini. Lihat saja berbagai aksi-aksi mereka selama ini yang kerap melecehkan wibawa pemerintah dan mengerongrong kedaulatan negara secara terang-terangan. Dan masih banyak lagi aksi-aksi mereka sebagai bukti sahih sudah sepatutnya dihancurkan oleh pemerintah sejak dini sebelum mereka menggurita. Aksi-aksi mereka sudah dalam level berbahaya bagi keutuhan bangsa dan pada titik kulminasi kritis yang harus disikapi oleh pemerintah dengan tegas dan terukur. Selain meresahkan masyarakat, PA212 juga secara terang-terangan merendahkan dan melecehkan martabat serta kewibawaan negara. Artinya, pemerintah tidak perlu menunggu para unta itu angkat senjata dan melakukan kudeta baru dianggap sebagai ancaman. Intinya jangan anggap enteng ormas ini, sebab ancaman terhadap kewibawaan dan kedaulatan negara bukan hanya melalui kontak fisik senjata saja, akan tetapi juga melalui perilaku-perilaku doktrinisasi guna penggembosan terhadap kewibawaan pemerintah, penyebaran paham-paham kekerasan, radikalisme dan intoleransi yang telah mereka lakukan selama ini dengan meracuni alam bawah sadar rakyat bodoh kurang pendidikan seharusnya sudah saatnya disikapi dengan serius oleh negara melalui pasal ancaman terhadap negara. Saya tidak bisa membayangkan kalau PA212 ini di kemudian hari menjadi besar dan menggurita seperti HTI dan FPI dulu. Mereka akan dengan sangat leluasa dan semena-mena mengintimidasi siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka bertopengkan agama. Fakta sahih kehancuran negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah adalah bukti nyata politik kekuasaan yang dipolitisasi dengan menggunakan topeng agama, sehingga tidak ayal lagi mereka terkapar dalam kubangan kotoran ambisi yang haus akan kekuasaan. Jangan sampai ini terjadi di NKRI tercinta ini, karena berbagai aksi radikalisme dan intoleransi PA212 selama ini adalah bentuk perlawanan frontal, bukan simbolis lagi terhadap negara. Jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya ormas bau onta yang anti keberagaman dan 4 pilar kebangsaan itu dihancurkan. NKRI harga mati. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.